Perbedaan yang paling mencolok antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah dalam konsep pengelolaannya. Jadi, asuransi syariah itu memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional itu memiliki konsep transfer risk. Nah, konsep transfer risk sendiri dalam asuransi konvensional adalah suatu perlindungan yang dalam bentuk pengalihan resikonya atas meninggalnya atau hidupnya seseorang itu dibebankan kepada suatu perusahaan asuransi sebagai penanggungnya, atau peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransinya itu berhak menuntut kepada perusahaan. Nah, sedangkan dalam sharing risk dalam asuransi syariah adalah suatu konsep di mana para pesertanya itu memiliki tujuan yang sama, jadi untuk tolong menolong. Nah, karena untuk tolong menolong itu investasi atau asetnya itu atau tabarunya itu memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentunya itu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah Islam yang diwakilkan pengelolanya ke perusahaan asuransi. Nah, dengan imbalan ujroh. Nah, sedangkan dalam konsepnya itu kontrak akad asuransi syariah itu adalah akad hibah atau jenis akad tabaru sebagai bentuk ta'awun atau tolong menolong sesama muslim untuk saling menanggulangi resiko sesama peserta asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional itu kontraknya adalah kontrak pertanggungan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi yang tertanggung. Nah, untuk proteksi syariahnya itu menerapkan kepemilikan dana bersama atau dana kolektif para peserta. Nah, sedangkan jadi jika ada peserta yang mengalami musibah ataupun kecelakaan, maka peserta lain itu akan membantu memberikan uangnya atau memberikan dananya itu. Nah, ini juga merupakan prinsip tolong menolong yang tadi disebutkan di atas pada sharing risk. Nah, sharing risk-nya itu tidak berlaku pada asuransi konvensional karena kan kalau misalkan dalam asuransi konvensional itu hanya pihak perusahaan yang menanggung berbagai kecelakaan ataupun berbagai masalah yang diderita oleh peserta. Nah, transaksi pada asuransi syariah juga harus terhindar dari unsur masyir atau untung-untungan, goror, riba, riswah, dan investasinya itu berbentuk tabaru dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sehingga asuransinya pun akan melibatkan instrumen yang halal saja dan dalam mekanisme pengelolaan asuransi dana syariah setiap dana yang disetorkan itu oleh peserta akan dikumpulkan ke dalam dana tabaru oleh suatu perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Nah, dari dana tersebut akan digunakan untuk memberikan manfaat ketika salah satu peserta terkena sakit, kecelakaan, cacat, ataupun sampai dengan meninggal. Sedangkan dalam aspek pengelolaan dana tabaru yang terkumpul oleh pihak perusahaan asuransi syariah diinvestasikan dahulu ke dalam instrumen investasi yang berbasis syariah dan hasil investasinya itu diberikan kembali kepada rekening tabaru milik peserta. Jadi kalau misalkan investasi dalam aspek pengelolaan dana tabaru itu uangnya diinvestasikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu keuntungannya itu dikembalikan kepada rekening milik peserta. Jadi tetap. Nah, kalau misalkan yang tadi kan yang langsung itu berarti tidak diinvestasikan. Nah, kalau misalkan yang berbasis tabaru itu diinvestasikan. Lanjut ke jawaban nomor 2. Nah, untuk jawaban nomor 2 itu dalam perkembangannya itu asuransi syariah itu memiliki beberapa problem atau kendala, yakni masyarakat itu masih rendah tingkat perhatiannya kepada asuransi syariah karena kan asuransi syariah itu bagian dari asuransi konvensional.
Nah, karena jadi masyarakat itu belum terlalu mengenal tentang asuransi syariah, jadi masyarakat hanya tahunya asuransi konvensional. Nah, yang kedua itu asuransi bukanlah bank. Jadi kalau masyarakat masyarakat awam itu kan kalau misalkan di bank itu udah apa sih namanya udah paham. Nah, kalau misalkan yang asuransi itu masyarakat belum paham. Jadi kan produk asuransi bank itu berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat, misalkan seperti peminjaman dan lain-lain. Nah, sedangkan asuransi itu kan berhubungan peluangnya itu sedikit di masyarakat. Jadi kan kalau misalkan produk asuransi ya misalkan jaminan jaminan hari tua dan lain-lain. Jadi kan itu masyarakat masih belum mau dengan produk yang seperti itu. Nah, asuransi juga di asuransi syariah itu kelembagaannya sendiri itu belum terbentuk karena asuransi syariah itu kan hal yang baru dan masih awam di masyarakat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena rendahnya masyarakat yang profesional dalam asuransi syariah. Nah, jadi kan dikarenakan masyarakat Indonesia itu belum semuanya berpendidikan tinggi, oleh karena itu asuransi syariah masih belum dikenal luas oleh halayak luas. Nah, lalu dalam sosialisasinya pun belum ada sosialisasi yang benar-benar terjun ke masyarakat secara langsung, baik dari pemerintah maupun dari lembaga asuransi yang ada di Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Nah, solusinya gimana sih agar asuransi syariah itu dapat berkembang pesat di Indonesia? Nah, yang pertama perlu strategi pemasaran pasti, karena kan pemasaran akan bisa berdampak kepada penggunaan produk dalam asuransi syariah. Misalkan tidak hanya yang konvensional saja yang diiklankan, tetapi yang asuransi syariah pun diiklankan di televisi. Nah, lalu dalam lembaganya pun di lembaga asuransi syariah itu juga tetap memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat-masyarakat yang tidak hanya di kota saja, dikarenakan banyak sekali masyarakat-masyarakat desa yang memiliki uang yang banyak ataupun memiliki harta, akan tetapi dia karena tidak paham dengan asuransi syariah, maka dia hanya menginvestasikannya saja, akan tetapi dalam jaminan hari tuanya dia tidak punya. Nah, selain itu juga pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat juga harus bisa memberikan aspirasi atau masukan kepada lembaga-lembaga terkait asuransi syariah agar lembaga-lembaga tersebut bisa lebih berkembang pesat lagi, dikarenakan sebagai negara dengan muslim terbanyak nomor 1 di dunia, seharusnya asuransi syariah lebih booming dibandingkan dengan asuransi konvensional. Nah, ketika memang sudah disosialisasikan ataupun diiklankan, maka diharapkan setelah dilakukan kegiatan tersebut akan berdampak pada meningkatnya pengguna asuransi syariah di Indonesia. Lanjut ke jawaban pertanyaan nomor 3. Nah, menurut Imam Mazhab mendefinisikan zakat itu ada beberapa pandangan, tapi seluruhnya itu memiliki benang merah ataupun kesamaan. Nah, selain menjalankan ibadah wajib puasa, zakat juga kan rukun Islam yang keempat. Nah, sedangkan untuk 4 mazhab dari mazhab Imam Maliki, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahik. Nah, ketika sempurna kepemilikannya dari haulnya selain barang tambang dan sawah. Nah, menurut Imam Hambali, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Nah, untuk Imam Syafi'i itu zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan pada dengan cara tertentu. Sedangkan untuk Imam Hanafi, kepemilikan zakat adalah harta kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuatnya. Nah, zakat merupakan harta yang dikeluarkan apabila telah tercapai syarat yang diatur sesuai agama. Zakat tamnya dikeluarkan kepada 8 penerima zakat. Nah,
zakat itu menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, subur atau bertambah. Tumbuh atau berkembang dan bertambah menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat adalah sebagai akibat sebab adanya pertumbuhan perkembangan harta. Jadi zakat dikeluarkan hanya ketika harta kita sudah mencapai nisab. Nah, untuk ada 8 golongan yang menerima zakat, yakni fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mualaf, kelima hamba sahaya, keenam gorim, ketujuh fisabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Lanjut ke jawaban nomor 4. Untuk jawaban nomor 4 adalah zakat merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat karena pendayagunaan zakat itu harus dikembangkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, zakat juga dapat diupayakan dalam bermanfaat dalam berbentuk jangka panjang karena ketika zakat itu dikelola dengan baik maka bisa bermanfaat jangka panjang. Misalkan zakat tersebut disumbangkan kepada orang-orang yang sedang berkuliah ataupun mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan karena kan mahasiswa-mahasiswa tersebut ketika mereka lulus maka akan menjadi para pengumpul-pengumpul zakat ataupun para orang yang berkontribusi dalam pengumpulan zakat. Nah, sedangkan wakaf juga merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Peran wakaf juga tidak dapat bertujuan hanya menyediakan sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang sangat berpotensi memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada prakteknya itu di masyarakat sekarang, eh, harta wakaf itu tidak terpelihara sebagaimana mestinya karena kelalaian ataupun ketidakmampuan pengelola dalam mengembangkan harta benda wakaf, tapi juga sifat masyarakat yang acuh tak acuh dengan benda wakaf tersebut. Padahal keberuntungannya itu ketika wakaf tersebut bisa dikelola dengan baik maka akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, solusinya itu bagaimana sih? Dan peran pemerintah itu bagaimana? Peran pemerintah itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan wakaf. Nah, ketika masyarakat sudah paham ataupun sudah undang-undang tersebut sudah terrealisasikan dengan baik, maka insya Allah zakat dan wakaf yang ada di Indonesia akan lebih baik pengelolaannya dari kedepannya gitu. Jadi ketika memang masyarakat sudah paham dengan aturan-aturan yang ada, maka zakat dan wakaf pun akan berkembang pesat. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ke jawaban pertanyaan nomor 5. Ke jawaban nomor 5, untuk istri itu mendapatkan 1/8 dari harta atau setara dengan 3 triliun, sedangkan anak perempuan mendapatkan 2/3% atau setara dengan 8 triliun, dan untuk bapak mendapatkan 1/6 ditambah sisa akumulasi harta yakni 5 triliun totalnya, dan untuk paman itu tidak mendapatkan dikarenakan sudah dihalangi oleh bapak atau bapaknya itu sudah mendapatkan. Jadi untuk paman itu tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.